warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmania dengan NIM 06151212025040 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Partisipasi Masyarakat Desa Talang Dukun dalam mengikuti Majelis Taklim, yang mana hal ini adalah merupakan salah satu tugas dari metode penelitian 1 yang diampu oleh dua dosen. Yang pertama ada Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan juga Ibu Yanti Karmila Ningsi SPD MPD. Pada proposal penelitian ini memiliki 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitian. Nah, kita akan masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang mana di sini ialah latar belakang. Latar belakang saya mengambil tema ataupun judul ini ialah karena saya melihat di desa Talang Dukun ini ataupun desa saya sendiri ialah adanya suatu permasalahan pada partisipasi masyarakat terhadap majelis taklim. Karena yang saya ketahui ataupun saya lihat di sini ialah adanya kurang partisipasi tersebut. Hal ini tentunya ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu saya tertarik untuk mengambil judul ataupun tema mengenai analisis faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat desa Talang Dukun dalam mengikuti majelis taklim. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini saya mengambil 2 topik rumusan masalah yang akan saya dalami nanti. Yang pertama yaitu tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap majelis taklim Al-Ikhlas yang berada di desa Talang Dukun. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang membuat masyarakat desa Talang Dukun kurang dalam mengikuti ataupun berpartisipasi dalam majelis taklim tersebut. Penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam majelis taklim desa Talang Dukun, serta juga untuk mengetahui faktor yang membuat masyarakat desa Talang Dukun kurang dalam berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim tersebut. Yang selanjutnya juga ada manfaat. Nah, manfaat bagi penulis yaitu menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kegiatan majelis taklim. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka, yang mana di sini saya mengambil titik fokus yaitu tentang partisipasi dan juga majelis taklim. Partisipasi di sini ialah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu ada majelis taklim, yang mana majelis taklim merupakan sebuah sebutan untuk lembaga pendidikan non-formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak. Majelis taklim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata yaitu majelis dan taklim. Keberadaan majelis taklim menjadi sangat penting karena ia berada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat adalah salah satu dari 3 lingkungan pendidikan. Nah, kedudukan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membina dan mengembangkan agama Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sebagai ajang silaturahmi yang dapat menghidupkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga yaitu sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama, umara, dan umat, serta sebagai media mempunyai gagasan modernisasi yang bermanfaat bagi pembangunan umat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan majelis taklim. Di sini ada 3 faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Yang pertama yaitu lemahnya dukungan masyarakat. Nah, majelis taklim adalah lembaga dakwah yang benar-benar terdiri dan berada di dalam lingkungan masyarakat. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keduanya diibaratkan seperti ikan dan air. Jika masyarakat tidak memiliki majelis taklim, tidak ada lembaga yang benar-benar membina mereka secara langsung, khususnya kaum perempuan. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan dukungan masyarakat, kegiatan-kegiatan majelis taklim tidak dapat berjalan dengan baik. Hal inilah yang menjadikan dukungan masyarakat sedemikian penting di dalam mensukseskan program dan penyelenggaraan kegiatan majelis taklim tersebut. Yang kedua yaitu kurang sadar akan pentingnya majelis taklim. Nah, banyaknya masyarakat yang tidak terlalu paham tentang pentingnya majelis taklim tersebut, sehingga hal ini membuat masyarakat tidak tertarik dalam mengikuti kegiatan majelis taklim ini. Padahal majelis taklim ialah sebagai wadah ataupun tempat seseorang dalam menambah ilmu pengetahuan tentang agama. Nah, ada banyak sekali manfaat yang akan didapat dari tergabungnya dalam kegiatan majelis taklim ini, seperti halnya menjalin silaturahmi dengan mereka, menambah pengetahuan, serta sebagai
sungai ladang untuk mendapatkan pahala. Namun sangat disayangkan di Desa Talang Dukun ini masyarakatnya kurang sadar akan pentingnya majelis taklim tersebut. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan serta kesibukan masyarakat. Nah, faktor lingkungan dan kesibukan dari masing-masing masyarakat itu merupakan salah satu faktor penyebab dari kurangnya partisipasi mereka terhadap kegiatan majelis. Lingkungan yang tidak terlalu menerapkan ataupun tidak terlalu banyak pengaruh tentang agama akan menjadikan masyarakat tersebut tidak fokus terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, kesibukan masyarakat yang berbeda-beda akan membuat masyarakat tersebut seakan-akan tidak memiliki waktu dalam hal ini, walaupun sebenarnya untuk waktu sendiri harus bisa diatur sebagaimana mestinya. Namun karena memang tidak adanya ketertarikan dan kurangnya pemahaman tentang majelis taklim, sehingga hal ini menyebabkan mereka untuk tidak terlalu memperhatikan sesuatu yang berkaitan dengan agama tersebut karena kesibukan dari masing-masing. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasannya ada banyak hal yang menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan majelis taklim ini, yaitu dikarenakan faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi. Nah, oleh karena itu perlunya suatu penerapan ilmu agama terhadap masyarakat agar supaya lebih memahami lagi tentang pentingnya majelis taklim tersebut. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian. Nah, pada penelitian ini saya mengambil penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, proses dan makna lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yang selanjutnya yaitu ada subjek penelitian, yang mana pada penelitian saya ini saya mengambil subjek penelitiannya yaitu dari beberapa ibu-ibu desa Talang Dukun serta dari anggota majelis taklim al-Ikhlas yang berada di desa Talang Dukun. Nah, dari hal tersebutlah saya mendapatkan sebuah informasi yang lebih dalam lagi mengenai judul proposal penelitian saya ini. Kumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Nah, untuk observasi yaitu dengan cara mengamati ataupun meninjau secara cermat dan langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian tersebut. Nah, yang kedua yaitu saya menggunakan teknik wawancara, yang mana pada teknik wawancara ini saya melakukan suatu wawancara kepada beberapa ibu-ibu yang berada di desa Talang Dukun serta wawancara juga kepada anggota majelis taklim tersebut. Nah, yang ketiga yaitu adanya suatu dokumentasi, yang mana pada dokumentasi ini saya mengambil yaitu berupa foto ataupun gambar dari kegiatan majelis taklim tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, pada proposal ini saya menggunakan teknik analisis data interaktif. Teknik analisis data interaktif ini oleh Miles dan Huberman yang memaparkan bahwa teknik analisis data interaktif ini ialah teknik analisis data yang terdiri dari 4 komponen proses analisis, yaitu adanya suatu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, jadi keempat hal tersebut saya lakukan dalam proposal penelitian yang berjudul tentang analisis faktor penyebab kurangnya partisipasi masyarakat desa Talang Dukun dalam mengikuti kegiatan majelis taklim.